Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Malam hari ini saya ingin menyampaikan akan membaca kitab Bulughul Maram, kitab zakah. Zakat merupakan bagian penting dari rukun Islam atau arkanul Islam. Bahkan kewajiban zakat seiring dengan kewajiban sholat. Kalimah aqimus shalah wa atuz zakah itu berulang kali disebutkan dalam Al-Quran, mengandung maksud bahwa begitu pentingnya zakat seperti pentingnya kita menjalankan sholat. Zakat kalau menurut bahasa itu zaka yasku, tumbuh dan berkembang. Tafsir dari Haji Quraisyihab, tumbuh dan berkembang itu maksudnya orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya akan berkembang. Kalau punya usaha, usahanya akan berkembang. Demikian juga sebaliknya, kalau kita sebagai muslim sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat tetapi tidak mau memberikan zakatnya, maka usaha kita, harta kita akan merosot, tidak bisa berkembang. Jika ada arti lain, zaka yuzaki, membersihkan. Harta yang kita peroleh atau usaha yang kita laksanakan itu pasti ada partisipasi dari pihak lain. Kalau di orang Pekalongan membuat batik itu pasti melibatkan karyawan, baik itu karyawan yang ngecat, yang memberikan warna, yang pelorot, yang membeli ya, yang mendistribusikan dan lain-lain. Karena itu penting bagi kita sesuai syariat Islam untuk mengeluarkan zakat. Dan zakatnya tidak banyak, hanya 2,5%. Zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah kita tahu bahwa kewajiban kita setahun sekali, ketika Ramadan atau ketika malam atau sebelum sholat id, dengan jumlah yang sama. Orang kaya, orang miskin, ataupun orang yang miliaran hartanya tetap mengeluarkan zakat berupa makanan pokok 2,5 kg sampai 3 kg. Tetapi zakat mal berbeda ya. Zakat mal itu banyak rinciannya, ada 6, termasuk dhahab wal fiddah, emas dan perak. Emas itu nisabnya 85 gram, bukan kilo ya, tapi gram. Kalau perak sekitar 595. Kalau harga emas per gramnya itu 800, berarti dikalikan 85. Kalau kita memiliki harta atau uang sebanyak itu di tabungan, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat, yaitu 2,5%-nya dari jumlah yang kita punya. Itu pun kalau sudah mencapai haul atau batas tahun ya. Jadi mau mengeluarkan zakat mal ataupun zakat yang lain ya, seperti tanaman, ternak ya, rikas,
itu tidak harus menunggu bulan Ramadan, tapi haul yang kita mulai, kita bebas menentukan haulnya. Kalau bisa kita usaha di bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal tahun depan kalau sudah sampai nisab batas minimal mengeluarkan zakat, maka kita harus mengeluarkan 2,5%-nya. Itu ya. Maka menurut Basnas ya, itu dalam aturannya menyampaikan tentang arti dari zakat, yaitu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau perusahaan yang dimiliki oleh orang muslim dengan jumlah tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan syariat Islam. Orang-orang tertentu di sini tentu sesuai dengan firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i ila ahli. Ada 8 golongan di sana ya, yang berhak atau biasa disebut dengan mustahik menerima zakat itu. Para pemirsa, akan kami mulai pembacaan kitab zakat dengan belajar bersama. Semoga kita bisa menjadi muslim yang kafah ya, ketika kita sudah menjalankan sholat, kemudian kita sudah memberikan zakat jika kita sudah mampu. Meskipun sebetulnya kewajiban zakat itu kita belajar ketika sudah mampu ya, tapi tentu penting juga kita mengetahui tentang hukum zakat ini, karena kita sebagai seorang muslim. Kitab zakati utawi iku kitab ingkang nerangake tentang zakat. Ani bin Abbas diriwayatake saking Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, anna nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'asa iku ngutus sapa Kanjeng Nabi Mu'adzan ing sahabat Mu'ad bin Jabal, ngutus rindi ilal Jabali maring ilal Yamani maring negara Yaman. Satu waktu Kanjeng Nabi mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke negara Yaman. Negara Yaman saat itu sudah masuk dalam wilayah Islam. Fadzakara mongko nutus sapa Ibnu Abbas al hadisa ing iki hadis. Wa fihi lan iku ing dalam hadis innallaha qatif tarodo, utawi ayat innallaha qatif tarodo alaihim shadaqah. Innallaha sak temene Gusti Allah qatif tarodo iku teman-teman wis majibake sapa Allah alaihim ing ahlu Yaman, di penduduk Yaman, sedekatan ing sedekah. Sedekah di sini bermakna zakat, seperti firman Allah yang tadi saya bacakan dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah di sini bermakna zakat. Fi amalihim yang dalam pira-pira bondane ahlu Yaman, tuk khodu dialap utawa dijupuk apa sedekah min agniyaihim saking pira-pira wong sugih. Agniyanya ahli Yaman, penduduk Yaman. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya. Nah, orang miskin wajib zakat tidak. Kalau fitrah wajib ya. Tapi kalau zakat mal, karena namanya orang miskin, tentu belum kewajiban. Faturatu mongko dibalekake apa sedekah fi fuqaraihim yang dalam fakir-fakire ahlu Yaman. Istilah fakir dan miskin itu kalau di sini di Indonesia ya, itu hampir tidak ada bedanya. Tetapi sebetulnya fuqara dan masakin itu memiliki arti bahasa yang berbeda.
Kalau fukara atau orang-orang fakir itu adalah mereka yang tidak punya pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, tetapi yang namanya hidup tentu ada pengeluaran, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap harinya, sementara mereka tidak memiliki pekerjaan. Nah, ini disebut fakir. Maka menjadi orang atau golongan pertama yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik. Kalau orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Tetapi kalau orang-orang miskin itu artinya mereka yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya atau ujurnya atau upahnya, kalau bahasa Pekalongan itu pocokannya, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Taruhlah misalnya satu hari biaya hidup untuk dia dan keluarganya 50.000, tetapi hasil kerjanya 40.000. Nah, ini kan tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Nah, ini disebut miskin. Fukara dan masakin itu kalau di masyarakat memang cenderung disebut istilah yang sama, yaitu fakir miskin. Maka orang-orang fakir dan miskin itu menjadi prioritas ya, ketika kita memberikan zakat. Maka kita tidak boleh zalim. Kalau haknya fukara ya kita berikan, haknya masakin yang harus kita berikan. Nah, itu jangan zalim ya istilahnya gitu. Karena ayatnya sudah jelas, petunjuknya sudah jelas tentang zakat ini. Kalau zakat yang lainnya, zakat mal seperti fiddah dan zahab dan fiddah, ataupun zakat rikas ataupun zakat zuruk ya, tijarah dan lain sebagainya, itu pun seperti itu. Jadi kita berikan kepada mereka yang berhak. Tidak boleh untuk membangun infrastruktur, tapi bisa diberikan untuk zakat produktif sepanjang kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi. Itu sudah diatur lengkap oleh Basnas ya, lembaga yang mengurusi, yang dibentuk pemerintah untuk mengurusi zakat di Indonesia. Itu aturannya sudah jelas. Jadi memang kalau kita memberikan zakat mal itu kesana itu lebih baik ya, bisa dipertanggungjawabkan. Hadirin rahimakumullah, hadis ini jelas menjadi dasar bagi kita, menjadi salah satu dasar bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Dalam zakat mal itu ada kriteria-kriteria tertentu, meskipun juga tidak sama. Contoh antara zakat zahab fiddah dengan peternakan ya. Kalau zakat emas itu nisabnya 85 gram. Kalau perak itu sekitar 590 gram, lebih murah ya, karena harga perak itu sekitar 10 sampai 15 ribu lah. Kemudian kalau zakat tanaman itu dilihat dulu dari prosesnya. Kalau irigasinya ya, irigasi pengairannya itu memakai tenaga kita, yaitu irigasi sungai ataupun yang lainnya, maka zakatnya 5%. Tetapi kalau irigasinya itu memakai hujan, dalam istilahnya itu pertanian tadah hujan, itu zakatnya 10%. Kalau ternak, nah ini di Indonesia mungkin sudah tidak ada, ini khususnya di Pekalongan sudah tidak ada. Ternak itu yang wajib zakat itu yang digembalakan,
Misalnya saya punya ternak kambing 40 ekor, itu secara nisab sudah berkewajiban zakat. Tetapi kalau dalam pengelolaan, dalam mengelola ternak tersebut, pakannya ternak itu saya membeli, saya mencari dengan tenaga dan lain sebagainya, itu maka sudah tidak ada kewajiban zakat. Tetapi kalau ternak itu saya gembalakan di padang rumput milik pemerintah atau yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, itu maka kita ada kewajiban untuk zakat dengan jumlah tertentu ya. Karena berbeda antara ternak unta, kambing, sapi atau kerbau, itu berbeda jumlahnya ya. Termasuk juga rikas, zakat rikas atau temuan, bukan lukotoh, bukannya. Rikas itu dalam bahasa kita biasa diistilahkan dengan harta karun. Harta karun itu bukan hartanya Korun zaman Nabi Musa dulu ya. Zaman Nabi Musa kan dulunya di sana, bukan di sini ya, di Israel sana. Itu kenapa harganya sampai di sini? Ini hanya istilah harta karun ya, yang harta dari bumi. Ketika kita menemukan, maka zakatnya 20%. Ya, jadi berbeda, nanti kita bahas satu-satu. Jelas kita tahu dulu tentang kewajiban kita tentang zakat, dasar-dasarnya apa, itu kita belajar itu ya, biar kita ketika ada waktu ataupun ada kesempatan kita menjadi muzaki ya, kita punya tabungan, kita punya usaha yang sudah haul ya. Haul itu batas tahun memakai bulan-bulan Hijriah ya, tahun Hijriah bukan tahun Masehi. Kemudian nisabnya sudah mencapai ya, batas minimal kita mengeluarkan zakatnya sudah mencapai, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan syariat Islam. Muttafaqun alaih wal lafdu lil Bukhari wallahu a'lam bishawab.